Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Rifda Umaya dari Prodi D3 Kebidanan kelas 1A NPM F0 G0 20024. Penelitian untuk mempelajari isi, Robin dan kawan-kawannya pada tahun 1983 dan Robinson 1985 mempelajari peran bidan dalam memberi informasi, nasihat dalam pelayanan kebidanan. Lalu, McIntyre dalam observasinya menemukan perbedaan antara relatorik resmi dengan nilai asuhan antenatal dan corak asuhan yang dialami seorang ibu di klinik spesialis. Lehrman mempelajari pelayanan yang diberikan oleh bidan di klinik dipimpin oleh bidan di Amerika. Lehrman mengidentifikasi konsep yang digarisbawahi asuhan antenatal yang akan diberikan, menemukan 8 konsep bagi pelayanan antenatal yang diberikan oleh bidan di Amerika, yaitu: pertama, asuhan yang berkesinambungan atau continuity care. 2. Asuhan yang berpusat pada keluarga atau family center care. 3. Penyuluhan dan konseling sebagai bagian dari asuhan. 4. Asuhan yang bersifat non-intervensi. 5. Fleksibel atau keluasan dalam memberikan asuhan. 6. Asuhan yang partisipatif. 7. Pembelaan atau advokasi konsumen. Dan 8 adalah waktu. Asuhan yang berkesinambungan atau continuity care merupakan asuhan secara berkesinambungan dari hamil sampai dengan keluarga berencana atau KB sebagai upaya penurunan AKI atau AKB. Asuhan yang berpusat pada keluarga atau family center care, suatu pendekatan dalam perencanaan, pemberian, dan evaluasi pelayanan kesehatan yang berbasis pada kemitraan yang saling memberikan manfaat antara penyediaan pelayanan pasien dan keluarga. Penyuluhan dan konseling sebagai bagian dari asuhan. Salah satu fungsi dan peran yang dimiliki oleh bidan untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan yang baik dan benar menurut AKI dan AKB, sehingga derajat kesehatan bangsa kita dapat meningkat lebih baik. Perawatan non-intervensi. Intervensi kesehatan bersifat komprehensif atau berkesinambungan atau menyeluruh, mencakup promotif, penyuluhan atau preventif atau pencegahan, kuratif atau penyembuhan, rehabilitatif atau pemulihan ditunjukkan individu, keluarga, masyarakat. Fleksibel atau keluasan dalam memberikan asuhan. Seorang bidan dalam melakukan praktiknya tidak boleh kaku saat melakukan tindakan atau pada saat memberikan asuhan agar pasien merasa nyaman dan tindakan yang bidan lakukan. Asuhan yang partisipatif. Pada asuhan partisipatif, bidan dapat melibatkan kalian dalam pengajian, perencanaan, dan evaluasi. Pasien atau kalian ikut bertanggung jawab atau mengambil bagian dalam pelayanan antenatal. Pembelaan atau advokasi konsumen merupakan kepedulian dan perhatian bidan terhadap pasien, memungkinkan bidan memberikan penjelasan tindakan yang diperlukan pasien teratur. Waktu dalam memberikan asuhan pelayanan seorang bidan kepada kalian harus tepat waktu dan teratur. Kemudian, teknik terapeutik kedua, pemberdayaan
empowerment. Yang ketiga, hubungan sesama lateral relationship, teknik terapeutik. Proses komunikasi yang menguntungkan atau mendorong pertumbuhan dan penyembuhan. Hal ini diukur dengan indikator mendengarkan secara aktif, penyelidikan, klasifikasi, humor, sikap tidak menghakimi, mendorong, fasilitas, mempermudah dan memberikan izin. Pemberdayaan atau empowerment. Bidan melalui penampilan dan pendekatannya akan meningkat kemampuan pasien dalam mengoreksi, memvalidasi, menilai, dan memberikan dukungan. Hubungan sesama lateral relationship. Bidan meningkatkan interaksi yang mempunyai ciri keterbukaan, saling menghargai, persamaan,